Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang peluang distribusi peluang diskrit. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang distribusi peluang kontinu. Di mana pada materi ini kita akan fokus pada distribusi yang paling sering kalian dengar, yaitu distribusi normal. Mudah-mudahan yang mendengarkan materi ini sehat-sehat semua, tidak ada yang sakit. Amin. Oke, kita mulai dari awal dari distribusi normal, itu distribusi seragam kontinu, di mana di sini ada istilah fungsi padat peluang. Jadi di mana dia akan digambarkan sebagai peluang frekuensi XA, B, di mana 1 dikurang B kurang A, X lebih besar dari A sama dengan, dan X lebih kecil sama dengan B, dan ini untuk X lainnya. Dan ini fungsi ini adalah bentuk dari integral, ya. Kita lihat contoh saja. Sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Jadi ada ruang aula misalkan. Jadi misalkan X adalah pembaca yang menyediakan waktu rapat yang mempunyai distribusi seragam. Yang pertanyaan pertama, tentukan fungsi densitas, jadi fungsi padat peluang dari X. Jadi A nya kita mulai dari 0, B nya sama dengan 4. Jadi A nya 0, B nya 4, karena ini kurang tidak lebih dari 4 jam, sehingga kita bisa menuliskan distribusinya Fx sama dengan 1/4. Jadi X lebih besar dari 0 sama dengan 0, dan X lebih besar sama dengan 4. Maaf, saya ulangi, X lebih besar sama dengan 0 dan X kecil dari 4. Jadi kita bisa jawab pertanyaan yang nomor B. Tentukan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Jadi X lebih besar dari 3. Jadi kita bisa tuliskan A nya itu dari A dari 3 sampai B nya 4, 1/4. Ini 1/4 ini fungsinya tadi. Jadi 1/4 di integral dari ini kita dapat adalah 4/4 dikurang 3/4 sama dengan 1/4. Oke, distribusi normal. Jadi distribusi normal adalah distribusi yang paling penting di antara distribusi lain. Jadi kurvanya itu seperti lonceng, ya. Biasa ada nama lainnya disebut distribusi Gauss, dan ini dia. Oke. Oke, ini dia. Jadi biasanya dia memang ada sifat-sifat dari distribusi normal. Jadi modusnya itu terletak pada X sama dengan mu. Jadi modus pada kurva normal itu suatu titik yang terletak pada sumbu X, di mana kurva mempunyai nilai maksimum, yaitu pada X sama dengan mu. Seperti ini contohnya, ya. Dikurang seperti ini contohnya di kurva maksimum, X nya sama dengan mu. Oke. Jadi kemudian kurvanya berbentuk simetri, di kiri dan kanan itu sama. Jadi terhadap sumbu tagak pada X sama dengan mu. Kemudian dia ada titik belok, ya. Titik belok X sama dengan mu tambah delta cekung dari bawah bila mu kurang dari delta X. Jadi X lebih besar dari X kurang mu, dan X kecil dari mu tambah delta. Oke, untuk menyeragamkan, jadi kita bisa menghitung luas ini, di luas antara X1 dengan mu dan X2 dengan mu ini dengan rumus ini. Oke. Ini luas daerah di bawah kurva normal.
Jadi integral x1 sampai x2, jadi ini dapatnya 1 per, ini rumusnya. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi menggunakan rumus ini karena sudah ada tabel distribusi normal yang baku. Jadi saya sudah saya akan ini bagikan ini ya. Ini nilai-nilai yang sudah dimasukkan sehingga kita dapat menemukan berapa luas daerah ini. Jadi ada namanya tabel luas kurva normal tabel luas kurva normal atau tabel distribusi normal. Jadi di mana rataannya itu minnya itu 0 dan variansinya itu sama dengan 1. Jadi distribusi perubahan acak normal dengan rata 0 dan variansi 1 disebut dengan distribusi normal baku. Jadi kalau kita mempunyai distribusi rata dan variansi, kita harus mentransformasikan. Jadi Z ini tabel luas normalnya, Z sama dengan X kurang mu. Jadi X dikurang mu ini rata-rata per ini mu nya delta nya. Mu dikurang variansi. Jadi X kurang rataan dibagi dengan variansi. Jadi biasanya ada Z itu berada antara nilai X1 dengan mu1 dengan mu2 atau X1 dengan X2 seperti ini. Jadi kita harus transformasikan Z1 nya dan Z2 nya. Oke, ini yang tabel tadi. Oke. Bisa kita berikan contoh. Diberikan distribusi normal baku ya. Hitunglah daerah di bawah kurva yang dibatasi. Sebelah kanan Z 1,84, kemudian B nya itu antara Z min 1,97 dan Z 0,86. Oke, ini 1,84 sebelah kanan dan antara min 1,97 ya dan 0,86. Di min 1 dari min 1,97 sampai 0 ini dari 0 sampai 0,86 di antara Z min 1,97 dan Z 0,86. Karena yang A ini sebelah kanan, berarti kita harus mengurangkan 1 dikurang luas sebelah kiri. Karena apa? Ya, karena kita menganggap ini sebelah kanan ini ya, yang ini sama dengan 1 dikurang dengan yang sebelah kiri Z. Jadi sebelah kiri Z di 1 dikurang Z nya 1,84. Nilai luasan 1,84 ini kita cari dengan tabel. Caranya adalah kita buka tabel. Kita cari Z nya 1,84. Oke. 1,84 itu adalah hasil dari 1,8 ditambah 0,04. Oke, saya ulangi. 1,84 itu hasil dari 1,8 tambah 0,04. Berarti kita harus mencari nilai Z 1,8 dan baris 1,8 dan kolomnya 0,04, dan kita dapat adalah 0,9671. Ini dia. Oke, dapatnya 0,9671. Jadi kita kurangi 1 dikurang 0,9671, hasilnya 0,0329. Selanjutnya antara Z min 1,97 dan Z 0,86. Jadi kita harus kurangi ini ya, 0,86
berapa luas daerah Z 0,86 dikurangi dengan luas daerah Z1 min 1,97. Okey. Jadi biasanya kita mengurangi dari kanan, tadi yang ini 0,86, berapa luas ini dikurang yang luas ini. Okey. Ingat ini adalah min 1,97, ada negatif ini. Jadi saya akan jelaskan. Jadi pertama kita cari berapa luas daerah Z 0,86. Jadi 0,86 itu ya ini ya, hasil dari 0,8 ditambah 0,06. Kita lihat baris 0,8 dan kolomnya 0,06 itu 0,851. Oke, ini dia. Selanjutnya luas Z min 1 ya. Ini min 1,97. Kita lihat karena di sini tabel ini, di tabel ini tidak ada negatif, maka kita cari berapa nilai positif dari 1,97. Jadi 1,9. Oke, 1,9 ini dia tabelnya, dengan ditambah 0,07. Jadi ini 0,9756. Ingat 0,9756 yang kita cari adalah min 1 ya, min 1,97. Berarti kita harus kurangi 1 dikurang 0,9756, hasilnya adalah 0,0244. Jadi saya ulangi, di tabel itu negatif tidak ada untuk nilai min 1,97, tapi kita bisa manipulasikan, di mana kita cari dulu berapa nilai positif dari 1,97, kemudian setelah itu baru kita kurangi 1 dikurang berapa nilai ini. Jadi dari tabel nilai positif dari 1,97 adalah 0,9756. Jadi kita dapat 1 dikurang 0,9756, hasilnya adalah 0,0244. Oke. Oke, contoh nomor 3. Ada distribusi normal dengan mu-nya 50 dan rataannya, jadi rataannya 50 dan standar deviasinya adalah 10. Oke. Di mana peluang itu terletak antara 45 dan 62. Ini dia, 45 dan 62. Ratanya itu 50, rataannya, standar deviasinya adalah 10. Jadi kita harus mencari nilai Z1 untuk rataan pertama ya, 45, dan Z2 untuk rataan kedua 62. Berarti 45 dikurang 50 ini dah 50 adalah rataannya. 45 ini nilai rataan pertama. Ini rataan 45 dikurang 50 itu min 5 bagi 10 min 0,5. Kemudian 62 ini antara 62 sampai 45. Di 62 kurang 50 itu sama dengan 8. Itu sama dengan 12 bagi 10 dengan 1,2. Oke. Jadi kita dapat Z lebih besar dari min 0,5 dan kecil dari 1,2. Artinya kita akan mengurangkan yang ini. Oke. Saya ulangi, yang ini 1,2. Oke. 1,2 dikurang 0,5. Oke. Nilai ini, nilai kurva ini kurang 0,5. Ingat ya, ini ada negatif 0,5. Ini caranya hampir sama dengan di atas. Jadi kita cari dulu Z1,2. Oke, Z1,2 luas daerahnya 1,2. Karena dia 1,2 ditambah, jadi cari ya kolomnya 0,000 ya. Jadi dapatnya 0,8849. Kemudian min 0,5. Oke. Caranya adalah kita harus cari nilai positif dari 0,5. Di 0,5 itu dapatnya adalah 0,6915. Karena yang ditanya adalah negatif min 0,5, berarti kita kurangi 1 dikurang 0,6915. 1 dikurang
0,6915. Dapat hasilnya adalah 0,3085. Jadi kita kurangi, dapatnya 0,5764. Okey. Kita cari contoh yang kelima. Sebuah mesin pembuat resistor dapat memproduksi resistor dengan ukuran rata-rata 40 ohm dan standar deviasi 2 ohm. Misalkan ukuran tersebut mempunyai distribusi normal. Tentukan peluang resistor mempunyai ukuran lebih dari 43 ohm. Okey, maka kita harus transformasi dulu Z-nya berapa. Jadi untuk 43 ini, jadi 43 dikurang 40 dibagi 2. Jadi 40 ini rata-ratanya, 2 ini adalah standar deviasi. Ya, 3 dibagi 2 1,5. Maka kita dapat menghitung berapa peluang X lebih besar dari 43 ya. Jadi karena ditanya adalah jumlah luas daerah kurva Z lebih dari 1,5, berarti kita harus kurangi 1 dikurang peluang Z kecil 1,5. Ini sudah standarnya. Jadi bila ditanya Z-nya lebih besar 1,5, berarti kita harus kurangkan. Yang kita kurangkan 1 dikurang Z yang ini, Z 1,5. Karena kita akan melihat Z-nya itu yang lebih kanan. Jadi Z kanan dikurang luas yang sebelah kiri. Jadi 1 dikurang luas sebelah kiri dari Z 1,5. Jadi Z kecil dari 1,5. Jadi 1,5 kita cari di tabel. Ini dia 0,9332. 9332 itu berarti 1 dikurang 0,9332, hasilnya 0,0668. Okey. Kemudian ada contoh lagi, suatu jenis bateri mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpanan baku 0,5 tahun. Bila dianggap umur bateri berdistribusi normal, carilah peluang suatu bateri berumur kurang dari 2,3 tahun. Jadi 2,3 kita harus kurangi ya. Jadi kita transformasi dulu Z-nya. Z sama dengan 2,3 dikurang 3,0 dibagi 0,5. Hasilnya adalah min 1,4. Okey. Kita dapat negatif min 1,4. Yang dicari adalah Z kurang dari min 1,4. Jadi min 1,4, cari dulu nilai positifnya. 1,4 adalah 0,9192. Berarti 1 dikurang 0,9192 itu adalah 0,0804. Okey, 1 dikurang 9192 ya. 1 dikurang 9192, hasilnya adalah 0,0808. Okey. Lanjut lagi. Satu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rataan 800 jam dengan simpangan baku 40 jam. Hitunglah peluang satu bola lampu dapat menyala antara 778 dan 834 jam. Okey. Kita cari dulu berapa Z untuk 778 dan Z 834. Kita dapat min 0,55 dan 835. Ingat ya, ini yang kita kurangkan adalah 834 dikurang 778. Dapatnya yang 834, Z-nya 0,85. Ini dia. Dan 778 ini adalah min 0,55. Okey. Berapa luas daerah 0,85? Kita lihat. Pertama kita cari Z kol baris 0,8 ditambah 0,05. Ini dia 0,823. Okey.
8023 berkurang dengan min 0,55. Okey. Pertama kita cari berapa nilai positif 0,55 ya. 0,55 itu 0,7088. Berarti negatif dari min 0,55 adalah 1 dikurang 0,788. Okey, 1 dikurang 0,788. Itu hasilnya adalah 0,2912. Berarti kita dapat 0,8023 dikurang 0,2912 sama dengan 0,5111. Okey. Yang terakhir, mungkin contoh yang terakhir untuk diskusi peluang kontinu. Dari 200 orang mahasiswa yang mengikuti ujian kalkulus di sebuah prodi, diperoleh bahwa nilai rata-rata adalah 60 dan simpangan baku standar deviasi adalah 10. Bila distribusi nilai menyebar secara normal, berapa persen yang mendapat A jika nilai A lebih besar sama dengan 80? Kemudian berapa persen yang mendapat nilai C jika nilai C nya itu antara 56 dan 68? Jadi sama dengan, besar sama dengan, yang C nya adalah berapa yang nilai E nya itu kecil dari 45. Berarti yang pertama lebih besar sama dengan 80 ya. Berarti kita harus cari Z nya. Z untuk 80, jadi 80 dikurang 60, 60 ini rata-rata dibagi 10 standar deviasinya sama dengan 2. Berarti Z lebih kecil sama dengan 2, lebih besar sama 2. Jadi kita harus kurangi ya. 1 dikurang 2 itu nilai 2. Oke, 2 itu ini dia, di baris 2 di kolom 0,000. Berarti dapatnya 0,9773. Oke, ini 72 ya. Tidak ada masalah. Dapatnya 1 kurang 0,9772 sama dengan 0,0288. Jadi kalau kita kali dengan persennya itu 2,28%. Yang B itu antara 56 sampai 68. Jadi kita cari dulu nilai Z untuk 56 dan Z untuk 68. Oke. Jadi Z untuk 68 itu 0,8 dan Z untuk min 0,4 itu adalah di 0,8 itu 0,8 itu 0,7881 ya, 0,7881 dikurang, kita cari nilai positif dari 0,4. Jadi 0,6554. Karena yang dicari adalah nilai negatifnya, berarti kita harus kurangi 1 dikurang 0,6554. Jadi dapat itu, baru kita kurangi dengan nilai dari 0,8. Ini hasilnya 0,4435. Yang C nilai kurang dari 45. Ini dijadinya dapat min 1,5. Berarti min 1,5 kita harus dapatkan dulu berapa nilai positif 1,5. 1,5 itu 0,9332. Berarti 1 kita cari nilai negatifnya. Tadi 1 dikurang 0,9332 itu hasilnya adalah 0,0688. Oke. Mungkin ini dulu bahan untuk diskusi peluang kontinu. Kita sambung dengan materi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.